Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una fid dunya wal akhirah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat asli yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita kembali bersyukur memuji Allah Azza wa Jalla atas semua nikmat dan karunia yang Allah berikan, sampai kita masih diberikan kemampuan oleh Allah, kesempatan untuk bisa beramal saleh dari hari ke hari. Sahabat asli, alhamdulillah, salawat dan salam juga kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga untuk para keluarga beliau, sahabat beliau, dan umat yang istiqamah meniti jalan sunnah-sunnah beliau ila yaumil qiyamah wa ba'd. Sahabat asli, alhamdulillah, dengan izin Allah kita telah menyelesaikan di kitab sebelumnya, yaitu kitab Asrarus Shalah wa Muhimmatuha karya Imam Ghazali rahimahullahu taala, yang artinya kita akan berpindah kepada satu kitab yang baru. Kita akan memulai pembahasan kitab baru, yang ini mungkin kitabnya tidak setebal kitab sebelumnya. Kali ini insya Allah kita akan memulai atau kita akan membahas seputar pembahasan atau kitab berjudul Al-Hubbu Fillahi wa Huququl Ukhuwati. Kitab ini secara artinya cinta karena Allah dan hak-hak persaudaraan. Sahabat asli, alhamdulillah, kitab ini tipis tapi syarat makna. Kitab ini mengumpul atau menghimpun fadail atau keutamaan-keutamaan bagaimana Al-Quran ataupun As-Sunnah menjelaskan keutamaan seseorang muslim mencintai saudaranya karena Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, ini menjadi yang perlu kita bahas kali ini adalah tentang bagaimana indahnya nikmat mencintai karena Allah, juga apa dan bagaimana hak seorang muslim atas saudaranya yang lain. Baik, kitab ini ditulis oleh Syekh Ahmad Farid, yang diberikan takdim atau kata pengantar oleh Syekh Muhammad Ismail, yang artinya buku ini diteliti dari atau dilihat oleh dikasih kalimat oleh Syekh Muhammad Ismail. Baik, teman-teman, langsung saja. Di sini juga di pembahasan kitab Syekh Muhammad Ismail ada memberikan pujian muqaddimah gitu ya. Yang ini mungkin kita lewatkan saja. Yang intinya mungkin kitab yang ringkas ini meskipun hanya beberapa halaman, tapi syarat makna, artinya sangat padat muatannya, sangat isinya sangat berharga, sangat full faidah gitu ya. Baik, teman-teman, kita langsung masuk ke tamhid. Tamhid ini pembukaan atau muqaddimah dari seorang penulis, Syekh Ahmad Farid. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, alhamdulillahilladzi allafa baina qulubi awliyaihi fa asbahu bi ni'matihi ikhwanan. Segala puji bagi Allah yang telah menyatukan antara hati-hati para kekasihnya. Fa asbahu bi ni'matihi ikhwanan, yang demikian dengan nikmat yang Allah berikan mereka menjadi bersaudara. Wa naza'al ghilla min sudurihim. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan
Al-ghil itu bisa bermakna hasad atau kedengkian dari hati-hati orang beriman. Fasaru fid dunya akhdanan wa fil akhirati khillana. Mereka di dunia bersahabat, bersaudara, sebagaimana di akhirat pun mereka sering menjadi orang-orang yang saling mencintai. Wa asyhadu an la ilaha illallah syahadatan arju li sahibiha rahmatan wa ridwana. Aku bersaksi bahwa tiada hak Tuhan yang hak disembah melainkan Allah. Persaksian yang aku menginginkan atau aku berharap dari Allah adalah rahmat dan ridhanya. Dan aku juga bersaksi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam alladzina ittaba'uhu qawlan wa fi'lan wa 'adlan wa ihsana wa ba'd. Baik, fa inna tahab fillahi ta'ala wal ukhuwata fi dini min afdhalil qurubat. Sesungguhnya mencintai karena Allah, bersaudara di atas agamanya adalah sebaik-baiknya dan seutamanya bentuk mendekat kepada Allah Azza wa Jalla. Wa altafu ma yustafadu min at-ta'at fi majaril 'adat, juga merupakan bagian dari yang bisa sangat kita ambil manfaatnya dari ketaatan. Walaha syurutun yaltahiqu biha al-mutasahibuna bil mutahabbina fillahi ta'ala wa bil qiyami bi huquqiha yataqarrabu ila Allah zulfa wa bil muhafazati 'alaiha tunalu darajatil 'ula. Dengan seseorang melakukan atau menunaikan hak-hak persaudaraannya, hal tersebut bisa mendekatkan dia kepada Allah Azza wa Jalla, atau bentuk taqarrub seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Wa bil muhafazati 'alaiha tunalu darajatil ula, dan dengan menjaga, ya, sangat peduli dengan hal-hal yang menjadi hak saudaranya, maka seseorang akan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah. Allah Azza wa Jalla berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinnallaha allafa bainahum. Allah yang telah menyatukan hati-hati mereka. Kata Allah kepada Rasulullah Muhammad SAW, anfaqta, ya wahai Muhammad, seandainya engkau, sekalipun engkau menafkahkan semua yang ada di atas muka bumi ini, pun berusaha menyatukan hati-hati orang beriman itu, ma'allafta baina qulubihim, kau tidak akan pernah mampu. Walakinnallaha allafa bainahum, akan tetapi ini adalah karya Allah, andil Allah, di mana Allah yang menyatukan, Allah yang mempersatukan hati-hati mereka orang-orang beriman. Dan itu dalam surat Al-Anfal ayat 63. Baik, qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, humul mutahabbuna fillah, mereka lah orang-orang yang saling mencintai karena Allah Azza wa Jalla. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, nazalat fil mutahabbina fillah, ayat ini turun untuk mereka yang saling mencintai saudaranya karena Allah Azza wa Jalla. Wa an ibni Abbasin qala inna rahim la taqta wa inna ni'mata la tukfar wa inna Allah idza qaraba bainal qulub lam yuzahziha syai'un thumma qara. Dari Abdullah bin Abbas, sesungguhnya rahim itu bisa terputus dan nikmat bisa dikufuri. Sesungguhnya Allah, jika mendekatkan dua antara hati itu, maka tidak ada yang bisa menggesernya atau menjauhkannya. Kemudian dia, Abdullah bin Abbas, membaca ayat yang tadi saya katakan, lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinnallaha allafa bainahum. Qala Abu Amr al-Auza'i haddatsani Abdah ibn Abi Lubabah an Mujahid wa laqaituhu fa akhadha bi yadi faqala idza iltaqa al-mutahabbani fillahi fa akhadha ahaduhuma bi yadi sahibihi wa dhahika ilayhi tahatat qatayahuma kama tahatat warqat al-waraq asy-syajar.
apabila dua orang yang saling mencintai karena Allah, fa akhadha ahaduhuma bi yadi sahibihi wa dhahika ilaih. Apabila dua orang yang saling mencintai karena Allah saling berpegangan, bertemu, berjumpa, salah seorang di antaranya mengambil tangan saudaranya, kemudian tertawa, tersenyum bersama, melainkan kesalahan-kesalahannya akan berguguran seperti bergugurannya dedaunan, daun-daun yang ada dari pohon itu. Qala abada qultu inna hadha la yasir. Abada, nah ini mah gampang. Kita ketemu saudara gampang. Tapi dikatakan, dibalas, la taqul dzalik. Fa inna Allah yaqul. Jangan kau anggap itu mudah. Karena Allah yang mengatakan, "Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim, walakinna Allah allafa bainahum." Artinya teman-teman, perkara mempersatukan saudara yang bertengkar, membangun kecintaan karena Allah kepada orang lain, itu bukan serta-merta andil kita. Bukan karena upaya kita, tapi itu karena Allah yang menyatukan hati-hatinya. Tadi Allah sampai mengatakan kepada Rasulullah SAW, Muhammad, lau anfaqta ma fil ardi jami'an. Muhammad, sekalipun kau menafkahkan seluruh yang ada di atas muka bumi ini untuk mencoba sebagai usaha mendekatkan, mempersatukan hati orang-orang beriman, kau sungguh tidak mampu. Walakinnallaha allafa bainahum. Tapi yang mampu siapa? Allah. Allah yang mampu menyatukan, Allah yang mampu mempersaudarakan antara orang-orang beriman, gitu ya. Qala 'abda fa'araftu annahu afqahu minni. Sejak saat itu aku sadar bahwa dia lebih faqih dariku. Wa an Umair bin Ishaq qala kunna natahaddatsu anna awwala ma yurfa'u minan nasil ulfah. Dari Umair bin Ishaq, ia berkata, dulu kami berbincang bahwa yang pertama kali diangkat dari manusia adalah persaudaraannya, al-ulfah, kesatuannya. Umimma betuliya bihi ahlu hadha zaman dha'fu at-tarabuti wal ikha. Dan di antara yang menimpa kondisi umat ini hari ini, orang generasi sekarang ini, adalah lemahnya ikatan persaudaraan. Ya mungkin teman-teman, kalau kita lihat konteksnya hari ini, Gaza, saudara-saudara kita di Gaza, di Palestina hari ini, kita lemah gitu ya. Lemah tuh dalam artian saudara kita di sana, terus kita juga nggak bisa ngapa-ngapain hari ini. Itu mungkin yang perlu kita tangisi di sisi Allah ya. Kelemahan, kehinaan kita, jumlah kita banyak, saudara kita dibunuhi, ya, saudara kita dibom, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Wa qillatul mawaddati wal mahabbatu fillah azza wajalla. Juga sedikit udah mulai langka orang yang mencintai karena Allah. Murni karena Allah, bukan karena urusan apapun. Kata Syekh di sini, fala yashabul akhahu illa li'idlatin dunyawiyah. Hari ini orang berteman, mulai berpartner, itu karena ada urusan duniawi. Oh, karena ada bahasan bisnis. Oh, karena ada kepentingan politik. Oh, karena ada kepentingan keluarga. Hal-hal yang berbau duniawi. Sehingga selalu ada embel-embelnya dalam persaudaraannya. Bukan karena murni karena Allah Azza wa Jalla. Disadari atau tidak, praktek itu banyak. Berapa banyak orang yang ketika bersaudara karena harta, ketika harta yang nggak ada, mereka saling berpencar, berpisah. Berapa banyak orang yang bersaudara karena bisnis, ketika bisnisnya bubar, dia juga bubar juga. Maka dari itu, yang seperti itu merupakan contoh dari ketidakadanya mencintai seorang karena Allah Azza wa Jalla. Atau masih ada embel-embel duniawi lah, li'illatin dunyawiyah, kata Syekh di sini. Fala yubghiduhu kadzalika ila li'illatin dunyawiyah. Juga orang benci, orang marah, orang cinta itu karena urusan dunia-dunianya saja. Walam yakun dzalika min hadis salafis salih radhiyallahu anhum. Yang model seperti itu jauh dari tuntunan generasi terbaik di umat ini, salafus salih.
Ya, faqad kanu la yashabuna ahadan illa idza alimu ridallahi ta'ala minhu. Mereka para generasi salaful ummah, mereka para generasi terbaik di umat ini, mereka tidak, apa ya istilahnya, mereka tidak melakukan sesuatu gitu ya. Mereka tidak berteman, mereka tidak apa, melainkan kalau di dalamnya dia tahu ada keridhaan kepada Allah. Atau kalau saya berteman di sini, melainkan harus ada ridha dari Allah Azza wa Jalla. Wala yuhibbuna ahadan wala yabghidunahu li'illatin. Mereka jarang atau mereka tidak pernah benci atau cinta karena urusan dunia. Wa fil hadis, dalam sebuah hadis dikatakan, man ahabba lillahi wa abghadha lillah wa a'ta lillahi wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman. Barang siapa yang mencintai karena Allah, membenci sesuatu seseorang karena Allah, memberikan sesuatu kepada orang lain karena Allah, menahan sesuatu untuk tidak diberikan orang lain karena Allah, maka telah sempurna imannya. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Wala syakka fi anna al-ukhuwata al-imaniyah muqaddamatun ala ukhuwati rahim. Tidak diragukan lagi bahwa persaudaraan yang dibangun di atas keimanan lebih harus diprioritaskan daripada persaudaraan dari persaudaraan sedarah atau kandung. Wa rabitatul iman aqwa min rabitatin nasab, karena ikatan keimanan lebih kuat dari ikatan nasab. Allah berfirman, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Dalam surat Al-Mujadilah ayat 22, Allah berfirman, la tajidu qauman, kau tidak akan mendapati wahai Muhammad sebuah kaum yang mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, tapi mereka menaruh kecintaan kepada orang-orang kafir, orang-orang yang membenci Allah dan Rasulnya. Tidak akan pernah ketemu orang-orang yang begitu. Artinya, ukhuwah di atas keimanan itu di atas segalanya. Ya, kalau tidak salah, kisah ini turun di perang Badar kalau tidak salah. Ketika perang Uhud, Abu Bakar berhadapan sama anaknya sendiri gitu. Maka kata Allah, kamu sungguh tak akan pernah mendapati orang-orang yang mengaku cinta kepada Allah dan Rasulnya, beriman kepada Allah dan hari akhir, nggak mungkin mereka mencintai siapa yang membenci Allah, nggak mungkin itu. Meskipun walau kanu aba'ahum, meskipun itu ayah mereka sendiri, atau abna'ahum, atau anak-anak mereka sendiri, atau ikhwanahum, atau saudaranya sendiri, atau ashiratahum, atau keluarga besarnya sendiri. Kenapa? Dan itu sudah terjadi dahulu, sejak dulu, sejak zaman Nabi SAW, di mana keimanan dibangun atau harus sangat diposisikan paling tinggi, bahkan lebih tinggi daripada hubungan nasab. Oleh karena itu Allah berfirman di ayat 22 surat Al-Mujadilah seperti itu. Juga Allah berfirman dalam surat Taubah. Allah berfirman, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Orang-orang laki-laki yang beriman, orang-orang yang beriman dari perempuan, satu di antara mereka itu saling menjadi penolong. Awliya'u ba'd, mereka saling menjadi wali, menjadi pembela, penolong di antara mereka. Qala ba'duhum, dalam sebuah syair dikatakan, wa ahbib li hubbillahi man kana mu'minan wa abghid li bughdillahi ahlat tamarrudi. Dan cintailah karena kecintaan kepada Allah itu, ya, man kana mu'minan, barang siapa yang ia beriman, dan marahlah karena marah untuk Allah kepada ahlut tamarrud. Wa mad-din illa al-hubb wal bagd wal wala. Tidaklah agama ini adalah urusan cinta, benci dan loyalitas. Kadzalika al-bara min kulli ghawin wa mu'tadi. Sebagaimana bara, teman-teman mungkin kalau yang sudah belajar bab dalam akidah, judulnya al-wala wal bara, dimana kalau al-wala itu artinya menunjukkan loyalitas kepada semua orang-orang beriman, bara itu artinya memutus seluruh hubungan dengan orang-orang kafir, ya, itu sangat penting sekali. Baik, qala Ibnu Rajab rahimahullah, al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah al-Hambali mengatakan,
Wa min tamami mahabbatillahi mahabbatu ma yuhibbuhu wa karahatu ma yakrahuhu. Di antara bukti sempurnanya kecintaan kepada Allah adalah mencintai apa yang Allah cintai dan membenci apa yang Allah benci. Faman ahabba syai'an mimma karahullah aw karihahu syai'an mimma yuhibbuhullah lam yakmul tauhiduhu wa sidquhu fi qawlihi la ilaha. Kalau ada orang mencintai apa yang Allah benci atau membenci apa yang Allah cintai, maka imannya, tauhidnya tidak dikatakan jujur atau sempurna dalam memaknai la ilaha illallah. Wa kana fihi minasyirkil khafi bihasabi ma karihahu mimma ahabbahu Allah wa ma ahabbahu mimma. Bahkan berpotensi di dalamnya ada kesyirikan kecil, tergantung bentuk atau besarnya kebencian dia kepada sesuatu yang Allah cintai atau kecintaan dia kepada Allah yang Allah benci. Nah, makanya teman-teman, kata Ibnu Rajab mungkin ringkasnya adalah kalau kita mengaku cinta karena Allah, maka kita harus mencintai hal-hal yang Allah cintai. Sebagaimana kita harus membenci apa-apa yang Allah benci. Dan banyak sekali contohnya di dalam Al-Quran maupun dalam sunnah. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, Imam Ibnu Qayyim mengatakan ma'an habba syai'an siwallah wa lam takun mahabbatuhu lahu lillah wa la likaunihi mu'inan lahu ala ta'atillah udhiba fi bidunya qabla liqa. Barang siapa yang mencintai sesuatu selain Allah, juga kecintaannya tidak diperuntukkan hanya untuk Allah, ya, juga percintaannya terhadap sesuatu tidak dijadikan hal yang bisa menolong kepada Allah, menolong kecintaan kepada Allah, maka jadi azab di dunia ini sebelum hari perjumpaan dengan Allah. Kama qila antal qatilu bi kulli man ahbabtahu faqtar li nafsika fil hawa'i ma tastafi. Wa mimma yadullu ala anna al-ukhwata al-imaniyah muqaddamatun ala ukhwati al-arham annahu idza mata muslimun wa lam yakun lahu illa waladun kafir faqad ajma'a al-ulama ala annahu la yarithuhu wa ya'udu maluhu ila baitil muslimin, ila baiti malil muslimin. Di antara bukti kenapa persaudaraan karena iman itu didahulukan, diprioritaskan daripada kecintaan karena nasab, kalau ada kasus ayahnya orang beriman, dia tidak mempunyai anak cuma satu-satunya, tapi anaknya kafir, maka harta warisan ayah ini nggak bisa jatuh kepada anak yang kafir. Bahkan dia harus dimasukin ke dalam kas negara, kas baitul malnya orang-orang beriman. Seandainya hubungan darah itu didahulukan daripada hubungan iman, mesti anak ini yang kafir tadi harus dapat dari harta warisan ayah yang muslim. Tapi dalam agama kita, la yarithul mu'minul kafir wal kafirul mu'min. Tidak mungkin orang beriman itu mewarisi kepada orang kafir atau sebaliknya. Baik. وقد مثل النبي صلى الله عليه وسلم أهل الإيمان بالجسد الواحد فقال صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. Kata Nabi memberikan permisalan tentang bagaimana hubungan antara orang beriman. Kata Nabi, permisalan orang beriman itu dalam kecintaannya, kasih sayangnya, saling lemah lembut di antara mereka seperti satu jasad. Kalau satu jasad ada yang sekujur tubuh kita ini, kalau ada satu anggota tubuh kita yang merasakan sakit, maka yang lain pun akan merasakan sakit. Hari ini teman-teman, ini yang kita rasakan real di lapangan. Ketika kita melihat saudara kita ditindas, dihabisi, dibunuh oleh para Zionis laknatullah alaihim, apa perasaan kita? Kalau kita biasa-biasa saja, hati-hati. Jangan-jangan kita nggak ada iman di situ, dalam arti kata nggak masuk ke dalam ayat ini. Kita tidak dikatakan orang-orang beriman yang saling mencintai karena Allah. Mari kita lihat, mari kita tanya. Kalau dalam hati kita merasa biasa-biasa saja, hati-hati. Ya, baik. Fayam bagian yakunal mujtama'ul kal jasadil wahid yas'adu bi sa'adati ba'di a'dha'ihi wa ta'allamu li alami. Ini kata Syekh. Maka seharusnya masyarakat muslim di dunia manapun, kalau dia mengaku Islam, kalau dia mengaku beragama Islam, maka dia harus berbahagia sebagaimana saudaranya berbahagia. Sebagaimana kalau ada saudara yang merasakan sakit, merasakan penderitaan, dia harus juga merasakan penderitaan yang sama. Fama as'ada hadzal mujtama' alladhi taqarrabat qulubu a'dha'ihi wa tamasaka bihadhihi ar-rabita al-qawiyyah rabitatul hubbi fillah
yas'a kullu fardin fihi li sa'adati baqiyati ikhwanihi wa yafrah li farahihim wa yahzan li huznihim. Maka bagaimana sangat bahagianya kondisi umat yang hati-hatinya saling berdekatan, yaitu ikatan yang menunjukkan kecintaan kepada Allah. Maka dia berusaha membuat saudaranya senang sebagaimana dirinya senang. Sebagaimana saudara sedih, dia harus juga ikut merasakan kesedihannya. Karena sahabat radhiyallahu anhum idza ra'a ahdahum akhahu yabki bakal libukaihi thumma yas'aluhu ba'da dzalika amma kana yabki. Adapun sahabat Nabi radhiyallahu anhum, apabila di antara mereka ada melihat saudara yang menangis, dia ikutan nangis karena saudara yang menangis. Setelah selesai nangis baru dia tanya, "Apa penyebab kamu menangis?" Saking mereka mau mengamalkan hadis ini supaya mereka masuk ke dalam golongan tadi, kal jasadil wahid, laksana satu tubuh. Apabila satu merasakan sakit, maka yang lain merasakan sakit semuanya. Dzaqu bihadhil mahabbati halawatal iman. Kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman, an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah, wa an yakraha an ya'uda fil kufr kama yakrahu an yuqdhafa fin nar. Dalam sebuah hadis, seseorang bisa merasakan manisnya keimanan dengan 3 hal. Kalau ada 3 hal ini dalam dirinya, maka dia telah mencicipi manisnya iman. Pertama, hendaklah dalam hatinya, dalam dirinya mengakui bahwa tidak ada yang lebih dicintai melainkan Allah dan Rasulnya. Kemudian wa an yuhibbal mar la yuhibbu illallah. Seorang mencintai saudaranya tidak mencintai apapun kecuali karena Allah. Wa an yakrahu an ya'uda fil kufr kama yakrahu an yuqdhafa finnar. Yang ketiga, dia membenci kekufuran sebagaimana dia telah diselamatkan dari kekufuran tersebut. Baik, mungkin itu sebagai mukadimah teman-teman dari kitab yang kita baca. Insyaallah kita akan lanjut di pertemuan yang akan datang. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.